apa nih? Astagfirullahaladzim, jatuh tidak gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini benar-benar. Udah. Jangan kau ikut lagi, saya baik. Sini. Ngapain tuh? Ya udah deh nggak jadi. Videonya di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Rahmawati dengan NIM A1121066. Di sini saya akan membahas mengenai teori behaviorisme dan konstruktivisme serta contoh yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Dihubungkan dengan kemampuan literasi di wilayah saya yang sangat rendah, kita bisa menguatkan cara untuk mengenal literasi kepada anak-anak didik melalui kedua teori belajar tersebut. Behaviorisme berkaitan dengan upaya pembelajaran yang menitikberatkan pada hubungan stimulus-respon. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Contohnya, ketika dalam belajar presentasi, pembuatan makalah misalnya, anak harus menyertakan dasar teori dari buku yang ada. Bisa juga memberikan waktu yang telah ditentukan untuk melaporkan buku yang telah dibaca. Kita juga bisa bekerja sama dengan perpustakaan sekolah atau membuat program kunjungan pustaka, bazar buku, dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan, usahakan stimulus respon itu tercipta dalam suasana yang positif. Ketika peserta didik mulai mengenal, maka ia akan belajar dan memahami bahwa membaca itu mengasihkan. Sedangkan teori yang kedua yaitu konstruktivisme, yang berangkat dari penggalian pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh seseorang. Memberikan dua konsep penting dalam teori belajar ini, yaitu yang pertama adalah ZPD. Jika dihubungkan dengan pembelajaran literasi, maka kemampuan peserta didik dapat dipancing dan digali dengan berangkat dari pengetahuan dan pengalaman mereka, yang tentunya berbeda satu sama lain, dan memiliki keunikannya masing-masing, sehingga bisa melahirkan produktivitas dalam literasi. Dengan asumsi dari dua teori ini, kiranya peserta didik dapat dikembangkan minatnya dalam menulis. Jika membahas mengenai literasi yang dimiliki seseorang, literasi merupakan kemampuan yang menyangkut keahlian orang tersebut dalam membudayakan membaca dan menulis dalam kehidupan sehari-harinya. Kemampuan tersebut lahir dari pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh, baik secara reseptif maupun produk. Jika kita mengambil contoh dari lingkungan pembelajaran di sekolah, maka guru dapat memasukkan kemampuan ini dalam mata pelajaran apapun, tidak hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia, tetapi bisa dengan pembelajaran yang lainnya. Sedangkan dalam hal ini, saya akan mengambil contoh yang ada dalam lingkungan saya. Literasi di lingkungan saya sangatlah rendah karena minat baca anak-anak di sekitar sini sangat-sangat sedikit, karena mereka lebih tertarik menggunakan gadget. Seperti yang kita ketahui, gadget juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sedikit saya bercerita mengenai organisasi yang saya ikuti. Di sini saya mengikuti organisasi kepramukaan Saka Bayangkara Polres Poso. Nah, dalam program kerja yang diadakan oleh Saka Bayangkara Polres Poso, kita mengadakan sebuah literasi yang terbuka untuk umum. Jadi, anak-anak yang berada di lingkungan Kota Poso dapat mengikuti literasi ini tanpa dipungut biaya sedikit pun. Nah, di sini kita menyediakan buku-buku, baik buku cerita, pelajaran, sejarah, agar anak-anak di sekitar sini tertarik untuk membacanya. Nah, cara kita menarik anak-anak di sini tentu saja dengan melakukan sebuah konsep yang berbeda dari biasanya. Di sini kita mengangkat tema literasi di dalam konsep perkemahan. Nah, selain menyediakan buku-buku, kita juga bangun beberapa tenda agar anak di sekitar sini lebih tertarik lagi datang. Di sini juga saya akan menampilkan beberapa dokumentasi yang ada saat saya melaksanakan kegiatan itu. Saya melaksanakan kegiatan ini bersama anggota-anggota Saka Bayangkara Polres Poso dan juga bersama pihak kepolisian setempat. Sehingga kegiatan ini saya rasa cukup aman ya, tanpa adanya gangguan-gangguan Kamtibmas lainnya. Dokumentasi kegiatan literasi yang dilakukan anggota kepramukaan Saka Bayangkara Polres Poso yang mengangkat konsep kemah literasi. Salam Praspara. Salam literasi. Sekian materi dari saya, terima kasih.